Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita dalam semester yang kedua ini. Pak harap Pak temui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, sebelumnya kita mohon tuntunan Tuhan. Oleh karena itu Pak ajak anak-anak sekalian untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Dengan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dengan tujuan pembelajaran itu adalah memahami keunggulan dan keterbatasan dalam permintaan, penawaran, dan teknologi sebagai pelaku ekonomi. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Itulah judul materi kita pada pagi hari ini. Tidak ada daerah yang sanggup memenuhi semua kebutuhannya dari daerahnya sendiri. Nah, hal itu disebabkan keragaman sumber daya antar daerah. Ada daerah yang kelebihan produk tertentu, ada juga daerah yang kekurangan. Nah, dengan demikian, terjadilah perdagangan antar daerah dan antar pulau di Indonesia. Aktivitas perdagangan akan terjadi melalui adanya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Itu yang meliputi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan juga rumah tangga luar negeri. Dengan keunggulan dan keterbatasan suatu daerah yang disebabkan karena potensi daerah akan timbul permintaan dan penawaran serta perdagangan. Nah, untuk pengembangan perdagangan diperlukan penguatan produk unggulan dari suatu daerah atau negara, seperti penguatan ekonomi maritim dan agrikultur untuk Indonesia. Pengembangan di dua sektor tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional. Pendapatan yang diperoleh suatu negara akan didistribusikan kembali untuk kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia berbeda-beda dan beraneka macam. Faktor ruang akan menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa, pegunungan, ataupun masyarakat di pesisir pantai. Nah, demikian pula tindakan atau perilakunya dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Contohnya seperti gambar yang Pak lampirkan di slide ini. Barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Nah, oleh karena itu manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang
dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang itu adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Nah, sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia seperti yang ada pada slide berikut ini. Itu contohnya di Pulau Sumatera. Kita ambil salah satu provinsinya itu Aceh. Itu sumber daya alamnya itu adalah semen andalas, pupuk AF, minyak, emas, dan juga perak. Ataupun di Pulau Jawa kita ambil dari provinsi Jakarta misalnya. Itu sumber daya alamnya itu ada Jakarta pupuk TSV, tekstil, kayu lapis, susu, logam, dan juga benang. Nah, kalau untuk di Pulau Nusa Tenggara sendiri atau kita ambil provinsi NTT misalnya, itu ada semen Kupang, mangan, dan juga ada minyak cendana. Ataupun di Pulau Papua, itu di provinsi Papua Barat. Sumber daya alam yang ada di sana itu adalah minyak bumi, kayu gelondong, kayu lapis, emas, perak, aluminium, asbes, dan juga tembaga. Yang lainnya bisa anak-anak lihat pada slide yang ada. Persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Suatu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, akan tetapi daerah lain juga dapat dikenal sebagai penghasil hasil hutan atau pertanian. Nah, perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran. Itu yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Nah, sebagai contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Nah, dari materi yang ada, maka kesimpulan yang dapat kita ambil pada pagi hari ini adalah aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih.